sadari Tuhan, siapa diriku, insan lemah penuh cacat celah. Karena kasih-Mu Kau angkat aku jauh tinggi ke awan-awan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 16 bulan April 2022, saya akan mengangkat tema khotbah masih mengenai Paskah. Kemarin di dalam 3 sesi sudah saya sampaikan perihal Paskah yang merupakan mukjizat besar bagi kita. Lewat Paskah kita memperoleh mukjizat, lewat Paskah memperoleh berbagai macam fasilitas dari Tuhan, dan puncaknya keselamatan itu kita peroleh karena Paskah Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudara, pada tanggal 16 bulan 4 ini saya akan sampaikan pada saudara bahwa selain mukjizat-mukjizat itu, saudaraku, maka Paskah itu juga mampu menghancurkan tipu muslihat Mesias palsu. Ini yang saya angkat sebagai tema di dalam khotbah saya saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang sanggup melakukan sengsara, kemudian mati, kemudian untuk menanggung penyakit dan penderitaan umatnya, untuk menanggung dosa umatnya, yang bisa melakukan sengsara, mati, kemudian bangkit untuk menanggung penderitaan umatnya, menanggung dosa-dosa umatnya. Itu cuma Tuhan Yesus. Saya beritahu saudara, Tuhan Yesus Kristus itu mati bukan karena sakit. Ingat ini baik-baik, tetapi karena menanggung penyakit kita. Saudara yang saat ini sakit, saudara, enggak cuma saudara, siapapun, bahkan saya juga, saudaraku, yang saat ini menderita kelemahan tubuh, oleh karena kuasa Paskah, Tuhan itu mati bukan karena sakit, tetapi karena menanggung penyakit kita. Ini Tuhan. Kalau Mesias palsu tidak akan bisa melakukan seperti itu. Dia menanggung sakitnya pun sendiri, saudaraku, tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu mati bukan karena sakit, tetapi karena menanggung penyakit umatnya. Berulang kali saya menghadapi berbagai macam sakit penyakit oleh karena kuasa Paskah Tuhan ini, saudaraku. Tuhan selamatkan. Demikian pula hendaknya dalam hidup saudara. Ketika saudara menghadapi sakit penyakit, saudara ingat, lewat Paskah Tuhan, sakit saudara sudah ditanggung oleh Tuhan. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Dia mati bukan karena sakit, tetapi karena menanggung penyakit kita. Ingat ini tidak pernah bisa dilakukan oleh orang lain. Nabi lain pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kalau dia sakit, ya dia tanggung untuk dirinya sendiri, saudaraku. Tetapi Yesus itu mati bukan karena sakit, tetapi untuk menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya, oleh, saudaraku, pengorbanannya, kita menjadi sembuh. Ini beda Tuhan Yesus dengan Mesias palsu. Kalau Mesias palsu, jangankan menanggung orang lain, menanggung sakitnya sendiri saja tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mati bukan karena dosa. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu mati bukan karena dosa, tetapi untuk menanggung dosa umatnya, untuk menanggung dosa kita. Ini yang kedua. Saudara, jadi ada 2 poin utama yang menjadikan Tuhan Yesus itu beda dengan Mesias palsu. Tuhan Yesus itu mati bukan karena sakit, tetapi justru untuk menanggung penyakit kita. Ini poin yang sangat penting. Kalau Mesias palsu, saudaraku, kalau sakit, dia menanggung sakitnya sendiri pun nggak mampu. Saudara, tapi Tuhan Yesus itu mati, itu untuk menanggung penyakit kita.
Dia tertikam oleh karena penderitaan, oleh karena dosa-dosa, oleh karena penyakit kita. Kemudian yang selanjutnya, dia mati juga bukan karena dosa, tetapi karena untuk menanggung dosa kita. Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Kemudian selanjutnya, kalau Tuhan itu bisa menghancurkan muslihat Mesias palsu, kekuatan Paskah Tuhan itu bisa menghancurkan tipu muslihat Mesias palsu. Saudara, ketika matinya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, ini banyak yang menjadi saksi. Jadi ini bukan hoax, saudaraku, tetapi ini merupakan sesuatu yang nyata. Ada saksinya. Banyak orang, baik orang yang percaya kepada Yesus saat itu maupun bahkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Saudaraku, mereka menyaksikan kematian Yesus. Jadi ketika matinya, ini banyak yang menjadi saksi bahwa dia itu mati bukan karena sakit, bukan karena krisen-krisen, saudaraku, bukan karena penyakit, tetapi karena memang dia menanggung penyakit kita. Dan ketika dia mati, banyak yang jadi saksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian juga ketika dia bangkit, ini juga banyak yang menjadi saksi dan yang melihat. Mesias palsu nggak bisa melakukan seperti itu, saudaraku. Pasti ngarang-ngarang cerita yang tidak benar. Tetapi Tuhan Yesus ini betul-betul disaksikan, baik oleh orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang selanjutnya, bahwa Paskah itu menelanjangi, saudaraku, muslihat Mesias palsu. Kemudian selanjutnya, ketika dimuliakan, diangkat ke surga, ini juga banyak yang menjadi saksi dan melihat. Saudaraku, ini bukan hoax. Ini berita yang sesungguhnya, yang disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Tuhan terangkat ke surga. Beda dengan Mesias palsu. Saudaraku, Mesias palsu itu sehebat apapun dia akan mengalami sakit dan mati. Saudaraku, akan sakit dan mati Mesias palsu itu, saudaraku. Saudara, beberapa saat yang lalu saya melihat beberapa cerita, dan ini cerita memang sungguh-sungguh terjadi, ya saudaraku. Orang yang mati suri dari berbagai kepercayaan, dari berbagai agama, saudaraku, dan rata-rata mereka menceritakan setelah dia mati suri itu ada yang 12 jam, ada yang sampai 24 jam, saudaraku. Banyak sekali kalau saudara melihat kesaksian-kesaksian orang yang pernah mati suri. Itu banyak, saudaraku, dan rata-rata mereka menceritakan sesuai dengan apa yang diyakini mereka, saudaraku. Saudara, kalau Tuhan Yesus ini mati beneran, bukan hanya mati suri, maka Tuhan betul-betul melihat surga, melihat neraka, mengalahkan maut, saudaraku. Dan penyebab matinya ini, saudaraku, bukan karena sakit Tuhan itu, saudaraku, tetapi karena dia menanggung penyakit kita. Tuhan Yesus bukan mati suri, saudaraku, tetapi betul-betul mati. Saat kematiannya itu dia, saudaraku, mengalahkan maut, memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Ini kehebatan Tuhan Yesus. Kalau orang mati suri banyak sekali. Saudara melihat di web saja, saudaraku, atau di kisah-kisah nyata dari orang-orang baik yang percaya Tuhan maupun tidak, itu banyak sekali, ada ratusan. Mati suri itu ada yang 3 jam, ada 7 jam, ada yang 24 jam, saudaraku, banyak sekali. Dan mereka rata-rata kemudian membawa message, membawa pesan-pesan menurut apa yang diyakini. Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu itu, saudaraku, suatu ketika nanti manusia itu akan diadili menurut kitab-kitab. Ada kitab lain, banyak kitab lain, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, kita kembali kepada topik. Jadi Tuhan Yesus ini mati beneran selama, saudaraku, dinyatakan di Alkitab ini 3 hari 3 malam. Tetapi
sebetulnya itu setelah saya selidik itu matinya kan Jumat ya saudaraku, jam 3 petang, kemudian Minggu pagi itu sudah bangkit saudaraku, jadi sekitar 36 jam saudaraku, itu mati beneran Tuhan Yesus. Lambungnya saudaraku ditusuk dengan tombak saudaraku, tangannya dipaku saudaraku, mati beneran Tuhan itu saudaraku, memakai mahkota duri saudaraku, dia mati beneran, bukan mati suri itu selama itu saudaraku. Nah oleh karena itu Tuhan mengalahkan maut, memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Ini yang melakukan cuma Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Kalau yang mati suri banyak, ratusan di dunia ini, bahkan mungkin ribuan, cuma banyak yang tidak bercerita mereka. Saudaraku, kita akan melihat bahwa ketika matinya Tuhan Yesus ini banyak yang menjadi saksi. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, nah ini disaksikan banyak orang, bahkan orang yang tidak pro dengan Yesus menyaksikan saudaraku kematian Yesus itu saudaraku. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi minum Yesus. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, biarkan kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu ketika matinya, saksinya banyak, saudaraku, dan matinya itu bukan karena sakit, saudaraku, bukan karena krisen-krisen, saudaraku. Kalau kita ini banyak penyakit, saudaraku, saudara semuanya itu memiliki banyak kelemahan tubuh, banyak penyakit. Salah makan sedikit bisa sakit, saudaraku. Kurang bisa kontrol manajemen tubuh dengan baik bisa sakit, saudaraku. Dan penyakit kita lah itu, saudaraku, yang ditanggung oleh Tuhan lewat kematian dan kebangkitannya. Tuhan nggak sakit, Tuhan itu sehat, tetapi karena disalib, saudaraku, dia menanggung dosa kita, dia menanggung penyakit-penyakit kita. Inilah dahsyatnya Tuhan, saudaraku. Beda dengan orang yang mengaku Mesias, mungkin yang dari Cina itu, saudaraku, saya yakin dia mati nanti, saudaraku, kalau tidak bertobat menerima Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga akan melihat, saudaraku, ketika bangkit pun ini Tuhan juga banyak yang menjadi saksi, saudaraku. Jadi tadi Tuhan Yesus itu matinya itu bukan karena penyakit ya, saudaraku, ingat baik-baik, tetapi menanggung penyakitmu. Saudara yang sekarang sedang sakit, klaim janji Tuhan ini, Tuhan lewat Paskahnya sudah menanggung penyakitmu, sudah menanggung hipertensimu, sudah menanggung penyakit gula darahmu, sudah menanggung penyakit jantungmu, sudah menanggung penyakit kankermu. Kau disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Itu lewat kematian Tuhan. Tuhan yang tidak sakit, saudaraku, Tuhan yang sehat itu dibuat menjadi, saudaraku, menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung sakit saudara. Oleh karena itu, kalau sudah berdoa, kuasa bilurnya sembuhkanku, kuasa pengorbanannya sembuhkan. Karena memang Tuhan itu nggak sakit, tetapi dia mati karena menanggung penyakit kita. Saudaraku, seperti itu. Jadi bedanya Tuhan Yesus dengan Mesias palsu itu di situ. Saudaraku, Mesias palsu nggak bisa seperti itu. Saudara, kalau dia sakit, nanggung sakitnya sendiri pun dia nggak sanggup. Kalau Tuhan Yesus, saudaraku, dia nggak sakit, dibuat sakit dan mati untuk menanggung penyakit kita. Ini kuasa Tuhan. Makanya
banyaklah terjadi kuasa-kuasa kesembuhan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, inilah yang menjadikan perbedaan antara Tuhan Yesus dan Mesias palsu. Sekali lagi, Mesias palsu itu jangankan menanggung penyakitnya orang, saudaraku, menanggung penyakitnya sendiri aja nggak mampu. Saudaraku, seperti itu. Matius pasal 28 ayat 1-5, ini ketika bangkit itu juga banyak yang menjadi saksi. Jadi ini bukan dongeng, saudaraku, tetapi ini sesuatu yang tercatat di Alkitab. Matius pasal 28 ayat 1 mulai. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Lalu ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Amin. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu ketika bangkitnya juga bukan cerita hoax, saudaraku, ini sesuatu yang beneran, saudaraku. Tapi kalau Mesias palsu, karang-karang, saudaraku, yang nggak ada saksinya, saudaraku, karang-karang sendiri, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kuasa Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya itu juga disaksikan banyak orang. Dan ini menjadi kuasa kebangkitan kita. Kita bangkit dari keterpurukan kita bangkit dari penyakit-penyakit kita, sehingga kita nanti bisa mencapai kesempurnaan. Wahyu pasal 12 ayat 5 itu kita harpazo, kita menjadi berkarakter anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika bangkit itu juga Tuhan itu banyak yang menjadi saksi. Nah, saudaraku, siapa yang lain yang pernah seperti Tuhan Yesus bangkit banyak saksinya? Yang lihat tuh banyak orang, siapa, saudaraku? Cuma Yesus sendiri, nggak ada yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saksi ketika dia dipermuliakan, ini juga banyak yang melihat. Saudaraku, mata orang banyak melihat ketika Tuhan Yesus dipermuliakan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 9 sampai 11 saya akan bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Saudaraku, jadi di sini disaksikan oleh banyak orang, oleh mereka. Nah, sekarang siapa coba? Saya menantang kepada siapapun yang mengaku orang hebat, mengaku Mesias, saudaraku, yang pernah matinya mati beneran, bukan mati suri. Kemudian bangkitnya juga bangkit beneran. Banyak yang menjadi saksi. Saudaraku, banyak yang menjadi saksi, nggak ada. Yang bisa cuma Yesus. Oleh karena itu dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia kebangkitan sulung. Dia anak domba Paskah yang menyelamatkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian melalui Paskah, kematian dan kebangkitannya, dia mengalahkan maut, memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, karena dia mati beneran, saudaraku, dan itu banyak yang menjadi saksi.
Kemudian saudaraku, Tuhan itu juga bangkit beneran, dan itu banyak yang menjadi saksi. Saudaraku, oleh karena kejadian yang dahsyat ini, saudaraku, Tuhan diberikan oleh Bapa. Saudaraku, ini kunci maut dan kunci kerajaan maut. Saudaraku, dia mengalahkan maut, dia bangkit. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Tuhan itu pernah hidup dalam darah dan daging seperti kita ini. Aku telah mati, Tuhan pernah mati, banyak saksinya. Kalau Mesias palsu nggak bisa seperti ini, saudaraku. Dan matinya bukan karena sakit, tapi karena, saudaraku, menanggung penyakit kita. Kemudian selanjutnya, namun lihatlah, aku hidup. Setelah mati beneran, bukan mati suri, saudaraku. Kemudian dia hidup. Dan ketika dia bangkit itu, saudaraku, yang melihat mata banyak orang. Saudaraku, oleh karena itu Tuhan Yesus itu dahsyat. Tidak seperti Mesias palsu. Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah Yesus Tuhan kita. Jadi kalau saudara lewat Paskah kali ini, selain saudara, saya beritahu kemarin, mujizat Paskah itu luar biasa. Seperti mujizat Paskah ketika zaman Musa itu membelah laut Teberau. Mujizat Paskah terakhir di akhir zaman nanti itu, saudaraku, sudah diangkat harpazo, atau yang lain juga Feogo, sesuai dengan tingkatan imannya. Kalau dulu tuh membelah laut, di akhir zaman terbang, saudaraku. Paskah terakhir nanti, saudaraku. Kemudian mujizat Paskah itu juga melingkupi hidup saudara, menyembuhkan sakit saudara, memulihkan bisnis saudara. Saudaraku, selanjutnya, saudaraku, mujizat Paskah itu juga sedemikian luar biasa. Dia yang mati betul, banyak yang menjadi saksi. Mati benar Tuhan ini, saudaraku. Bukan mati suri seperti cerita ratusan atau ribuan orang di cerita-cerita di kisah-kisah, buku-buku, saudaraku. Kalau saudara melihat, itu banyak kisah orang yang mati suri selama sekian jam, 7 jam, ada yang 24 jam, saudaraku. Tuhan mati beneran, saudaraku. Dan banyak saksinya. Kemudian Tuhan bangkit. Ketika bangkit itu juga saksinya banyak. Bukan cerita halusinasi, tapi banyak yang menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan juga banyak yang menjadi saksi. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepada Paskah Tuhan Yesus Kristus, ini, saudaraku, dia akan mengalami jaminan keselamatan yang utama, saudara. Kemudian berkat-berkat, mujizat akan dicurahkan kepada saudara. Saudara, kemudian yang saat ini saya terangkan bahwa ternyata Paskah ini, saudaraku, mampu menghancurkan tipu muslihat Mesias palsu. Banyak orang yang mengaku setara Yesus. Yesus sudah datang, saudaraku, di Cina. Yesus sudah datang jauh di timur sana, saudaraku. Mengaku Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 itu dirinya. Saudaraku, dirinya itu, saudaraku, nggak pernah mati, nggak pernah bangkit, saudaraku. Dan yang pernah hanya Tuhan. Oleh karena itu, dari sini kita bisa, saudaraku, melihat siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Lewat Paskah ini Tuhan menelanjangi kebobrokan ajaran-ajaran palsu, kematian, kebangkitan palsu. Nanti di akhirnya puncak dari ajaran Mesias palsu itu antikris. Dia itu juga memalsukan seolah-olah dia mati dan bangkit. Saudaraku, salah satu di antara kepalanya terluka yang hampir membahayakan hidupnya, tapi luka itu sembuh sehingga seluruh dunia heran. Ini akan memalsu kebangkitan Tuhan, tapi nggak bisa, saudaraku. Tuhan sudah beneran mati, banyak saksinya. Tuhan beneran bangkit, banyak saksinya. Tuhan beneran dimuliakan, banyak saksinya.
Tapi nanti antikris, puncak dari pengajaran yang mengacaukan ajaran akhir zaman, merupakan muslihat iblis di akhir zaman. Yang mengaku Mesias akhir zaman itu, saudaraku, nanti dia juga akan melakukan hal yang sebetulnya dimirip-miripkan, tapi nggak bisa. Saudaraku, antikris itu mau memalsukan kematian dan kebangkitan Yesus. Salah satu dari kepalanya itu luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka itu sembuh sehingga seluruh dunia heran dan menyembah dia. Nah, saudaraku, nanti di akhir zaman akan muncul Mesias-Mesias palsu. Waspada, hanya Tuhan Yesus. Kalau satu pengajaran itu meninggikan Tuhan Yesus, maka dia pengajaran yang benar. Tetapi kalau satu pengajaran itu meninggikan, mencuri kemuliaan Tuhan dan meninggikan ilah-ilah lain, meninggikan nama-nama lain, saudaraku, itu sesuatu yang tidak benar. Saudaraku, oleh karena itu, apapun yang kita sampaikan harus selalu bertujuan untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, menyembuhkan sakit saudara. Dia mati untuk sakit saudara. Disembuhkanlah penyakitmu. Yang sedang mengalami kebangkrutan, diberkati, dibukakan jalan yang ajaib. Yang sedang mengalami masalah-masalah khusus, diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara.